Shakira adalah penyanyi Amerika Latin paling sukses di kancah pop dunia. Selain itu, dia juga adalah penulis musik, filantropis, dan orang yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan menceritakan kepada Anda semua tentang bagaimana berkat bakat dan kerja kerasnya Shakira mencapai puncak ketenarannya. Mix Show mempersembahkan Shakira, bagaimana diva pop Kolombia ini hidup dan di mana dia menghabiskan jutaan dolarnya. Shakira Isabel Mebarak Ripoll lahir pada 2 Februari tahun 1977 di kota Barranquilla, Kolombia. Lahir dari keluarga kaya. Ayah dari calon diva pop ini, William, berkebangsaan Lebanon, dan ibu, Nidia, yang berdarah Spanyol dan Italia. Bintang masa depan ini adalah anak satu-satunya dalam keluarga, tetapi memiliki 8 saudara kandung dari pernikahan ayahnya terlebih dahulu. Shakira tumbuh sebagai anak yang sangat berbakat. Pada usia 1,5 tahun dia tahu alfabet. Pada usia 3 tahun dia bisa membaca dan menulis. Dan 4 tahun dia sudah siap sepenuhnya untuk sekolah. Orang tuanya bangga dengan prestasi dia. Jadi mereka memutuskan untuk menyatakan kemampuan uniknya kepada para spesialis yang setelah sejumlah penelitian disimpulkan bahwa gadis ini adalah anak ajaib. Singkatnya, patut dikatakan bahwa IQ Shakira saat ini sama dengan 140 yang merupakan indikator kejeniusan dan rekor di antara bintang-bintang musik pop dunia. Selain itu, dia bisa berbicara dalam 6 bahasa yang berbeda. Ayah dari idola kita ini adalah pemilik toko perhiasan dan di waktu luangnya menulis berbagai banyak cerita. Bakatnya diwarisi ke Shakira. Pada usia 4 tahun dia menulis puisi pertamanya dan pada usia 7 tahun dia meminta untuk membelikan mesin tik. Banyak dari karya gadis itu menjadi dasar dari lagu-lagunya yang sekarang terkenal. Ia juga gemar melukis sehingga orang tuanya meramalkan masa depan putrinya sebagai penulis atau seniman hebat. Namun ternyata orang tua dia salah. Suatu ketika, Shakira yang berusia 4 tahun itu bersama ayahnya berada di sebuah restoran etnik di mana terdapat penari bermotif oriental menampilkan tari perut. Artis ini sangat terkesan dengan apa yang dilihatnya sehingga dia naik ke atas meja dan mulai mengulangi gerakan itu yang menyebabkan orang-orang bertepuk tangan meriah di antara para tamu restoran. Setelah merasakan kegembiraan luar biasa dari publik, gadis itu memutuskan bahwa dia akan menjadi seorang seniman di masa depan. Dia bekerja di sekolah Katolik dan duduk di bangku sekolah dasar dan aktif terlibat dalam kegiatan kreatif. Kemudian, gadis yang sama juga mendaftar di paduan suara sekolah, tapi tidak lama bersekolah di sana karena kepala sekolah pernah berkata bahwa nyanyiannya mirip dengan kambing mengembek. Untungnya, Shakira tidak menyerah dan semakin bersemangat untuk melakukan latih vokal dan menari. Dan pada usia 8 tahun, gadis itu menulis lagu pertamanya yang berjudul Your Dark Glasses dan mendedikasikan lagu itu untuk ayahnya yang selama bertahun-tahun memakai kacamata hitam untuk membunyikan kesedihan atas kematian putra sulungnya. Perlu dicatat bahwa William adalah ayah yang luar biasa dan dia tidak menyisihkan waktu atau uang untuk membesarkan anak-anaknya. Namun, agar Shakira bisa belajar menghargai apa yang dimilikinya, pria itu membawanya ke taman setempat untuk menunjukkan padanya bagaimana anak yatim piatu tinggal di sana. Apa yang dia lihat selamanya tersimpan dalam ingatan wanita ini. Dan dia memutuskan bahwa ketika dia menjadi terkenal, ia akan membantu mereka yang membutuhkan dan akan menepati janjinya di mana nanti akan dia lakukan. Pada usia 10 tahun, Shakira memenangkan kontes bakat Children of Atlantic. Setelah itu, ia mulai diundang ke berbagai acara di kampung halamannya, di mana ia mendapatkan pengakuan pertama dari publik. Di salah satu kompetisi, bakatnya diperhatikan oleh produser teater Monica Arisa yang memutuskan untuk mempromosikan talenta dia. Monica mengadakan audisi untuk gadis itu dan salah satunya sukses. Divisi perusahaan Sony Music Colombia menandatangani kontrak dengan Shakira yang berusia 13 tahun. Album debut Shakira dirilis pada tahun 1991 dan terdiri dari 9 lagu yang ditulis sendiri oleh Shakira. Terlepas dari kenyataan bahwa album itu tidak sukses secara komersial, penyanyi ini mendapatkan popularitas di tanah airnya. Kemudian, gadis muda ini pertama kali jatuh cinta. Orang pilihannya adalah tetangganya bernama Oscar Prado. Tetapi setelah beberapa tahun berkomunikasi, perasaan itu hilang berangsur-angsur. Pada bulan Februari tahun 1993, Shakira mewakili Kolombia di sebuah festival musik di Chile, di mana ia menempati posisi juara ketiga. Menariknya, salah satu jurinya adalah Ricky Martin yang berusia 20 tahun yang memberikan suaranya kepada idola kita ini. Pada bulan Maret tahun yang sama, dia merilis album kedua, yaitu berjudul Peligro, yang ternyata gagal komersial seperti album sebelumnya. Saat itu, gadis itu sangat kecewa pada dirinya sendiri dan memutuskan untuk berhenti dari karir musiknya untuk menyelesaikan sekolah. Sejak itu, album pertama Shakira dikeluarkan dan tidak dianggap resmi, melainkan hanya sebagai promosi. Setelah lulus, gadis itu pindah bersama ibunya ke ibu kota Kolombia, Bogota, di mana pada tahun 1994 ia mendapat peran utama dalam serial berjudul El Oasis.
sebuah interpretasi ulang Colombia atas kisah Romeo dan Juliet dan membawakan lagu utama telenovela. Omong-omong, ini bukan penampilan pertama Shakira di layar. Sebelumnya diam-diam dia sudah mendapat peran kecil di berbagai serial. Pada saat itu, Sony berencana untuk memutus kontrak dengan Shakira. Namun pada saat itulah ia memperkenalkan lagu Donde Estás Corazón yang langsung menjadi hit. Setelah itu diputuskan untuk memberi Shakira kesempatan lagi dan membiayai album ketiganya yang berjudul Pies Descalzos yang dirilis pada tahun 1995 di Amerika Latin dan setahun kemudian di Amerika Serikat. Album ini mencapai puncak tangga lagu dengan sangat cepat dan terjual lebih dari 5 juta kopi. Album ini mencakup 11 lagu, diantaranya adalah single yang berjudul Estoy Aquí. Pada tahun 1996, penyanyi ini melakukan tur internasional dan menjadi orang Kolombia pertama yang menaklukkan negara-negara luar negerinya. Pada tahun yang sama, Shakira menerima penghargaan Billboard Latin Music Award dalam kategori Album of the Year, Video of the Year, dan Best New Artist. Pada tahun 1997, terungkap bahwa penyanyi ini menjalin hubungan dengan aktor Osvaldo Rios. Pasangan kekasih ini menyembuhkan romansa mereka dan diam tidak tampil bersama di umum. Terlepas dari kenyataan bahwa pasangan itu disebut-sebut sebagai pasangan tercantik di seluruh Amerika Latin, hubungan mereka hanya bertahan 8 bulan. Lalu mereka putus. Menariknya saat itu gadis itu ditawari peran Yelena dalam film The Mask of Zorro, namun dia menolak, mengingat ia kurang bisa berbahasa Inggris. Pada akhirnya peran itu jatuh ke tangan aktris terkenal bernama Catherine Zeta-Jones. Pada tahun 1998, album keempat penyanyi ini, Donde Están Los Ladrones, yang judulnya diterjemahkan menjadi Di Mana Pencurinya, itu ditemukan setelah terjadi insiden di bandara ketika orang tak dikenal mencuri sebagian besar barang milik Shakira, termasuk lirik lagu baru. Karena itu, dia terpaksa mulai mengerjakan album dari awal. Album ini mencapai nomor 131 di tangga lagu Billboard 200 dan menduduki posisi nomor 1 di tangga album Latin Amerika Serikat selama 11 minggu. Di antara 11 track tersebut, lagu seperti Ciega Sorda Muda yang menjadi paling populer terutama di kalangan perempuan yang mulai meniru gaya Shakira dengan mengepang rambutnya dengan cara yang sama. Sejak itu, album ini telah terjual lebih dari 7 juta kopi di seluruh dunia dan 1,5 juta di Amerika Serikat. Ini menjadikan salah satu album berbahasa Spanyol terlaris di Amerika. Pada tahun 1999, Shakira pertama kali dinominasikan untuk Grammy Award dalam kategori album rock Latin terbaik. Dan setelah itu, dia memenangkan MTV Video Music Award dalam kategori artis internasional favorit untuk lagunya yang berjudul Ojos Así. Dengan lagu yang sama, diva pop ini tampil di Latin Grammy Awards di mana ia dinominasikan dalam 5 kategori dan 2 diantaranya ia menangkan. Pada saat itu, tidak hanya karir musik yang mendapatkan momentum dia, tetapi juga kehidupan pribadi idola wanita kita ini. Pada tahun 2000, gadis itu mulai berpacaran dengan pengacara Antonio de la Rúa, putra presiden Argentina pada saat itu. Pria itu tidak hanya menjadi pacar, tapi juga manajer bisnisnya. Pada tahun 2001, Shakira merilis album live yang direkam selama penampilannya di MTV Unplugged yang terjual 5 juta kopi. Kesuksesan komersial album ini diperkuat oleh Grammy Award untuk album pop Latin terbaik. Setelah mencapai level ini, penyanyi ini memutuskan untuk mencoba menaklukkan kancah internasional dan pada tahun yang sama, dia merilis album studio kelimanya dan album berbahasa Inggris pertamanya yang berjudul Laundry Service yang berisi 13 lagu termasuk Objection dan lagu Whenever Wherever yang sangat populer. Lagu yang terakhir mencapai tingkat ke-6 di Hot 100 di Amerika Serikat dan tidak hanya membuat Shakira terkenal di dunia, tapi ini menjadi kartu trufnya. Banyak penggemar penyanyi ini yang tidak puas dengan kenyataan bahwa penyanyi favorit mereka menukar lagu otentik aslinya dengan musik pop Amerika. Meski demikian, album itu memenangkan banyak penghargaan dan dengan penjualan lebih dari 20 juta kopi menjadi album yang tersukses dalam karirnya dan tetap demikian sampai saat ini. Pada akhir tahun 2002, penyanyi ini melakukan tur internasional selama 6 bulan, di mana ia mengadakan lebih dari 60 konser di berbagai belahan dunia, dan dia berhasil memperoleh sekitar 72 juta dolar. Di akhir tur, dirilis album live yang berjudul
Live and Off the Record, yang dirilis dengan 10 lagu yang pada tahun 2004 mencapai nomor 1 di tangga lagu Amerika Serikat video musik teratas. Pada tahun 2005, Shakira merilis album ke-6-nya, Fijación Oral, volume 1 dalam bahasa Spanyol. Album ini meraih status platinum 11 kali dan dianugerahi 15 penghargaan termasuk Grammy. Ini juga menjadi kesuksesan secara komersial. Misalnya di Meksiko, seluruh rekaman terjual pada hari pertama dijual. Di antara 12 lagu di album ini, yang paling sukses adalah duet penuh gairah dengan penyanyi Spanyol bernama Alejandro Sanz yang berjudul La Tortura. Pada tahun yang sama, album ke-7 penyanyi berjudul Oral Fixation Volume 2 dirilis, yang menjadi kelanjutan dari album sebelumnya. Namun menyertakan lagu-lagu berbahasa Inggris. Album ini tidak sukses besar di Amerika Serikat, namun single Hips Don't Lie, sebuah kolaborasi dengan Wyclef Jean, sukses besar menjadi single terlaris terakhir dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2006, Shakira melakukan tur konser yang berlangsung lebih dari setahun dan menjadi konser yang terpanjang dan terluas dalam karirnya. Penyanyi ini mengadakan 116 konser di 37 negara lebih. Pada tahun 2007, artis ini berduet dengan artis terkenal Beyoncé pada lagu berjudul Beautiful Liar yang mencetak rekor di chart Billboard Hot 100. Single ini melonjak dari peringkat 94 ke peringkat ketiga, yaitu pada waktu itu adalah kenaikan terbesar dalam sejarah parade hit dia. Pada awal tahun 2008, Shakira menduduki peringkat keempat dalam daftar artis dengan bayaran tertinggi versi Forbes. Dan beberapa bulan kemudian, dia menandatangani kontrak 10 tahun senilai $300 juta dengan Live Nation, sebuah perusahaan manajemen konser yang sangat besar. Tahun berikutnya, Shakira membintangi serial TV Ugly Betty, di mana dia menjadi aktor utama dan juga merilis album studio ke-8-nya She-Wolf, di mana kesuksesan single ini dengan nama yang sama di seluruh dunia yaitu nomor 1 di tangga lagu Amerika Latin. Pada saat yang sama diketahui bahwa kehidupan pribadi penyanyi ini tidak begitu baik, dan setelah 11 tahun menjalin hubungan, dia berpisah dengan Antonio dengan persetujuan bersama. Selama ini, pasangan ini belum pernah resmi menikah. Dalam banyak wawancara, gadis itu berulang kali menyatakan bahwa baginya tidak penting memiliki cap di buku nikahnya. Namun, menurut beberapa pemberitaan, Shakira tak puas dengan acara nikah yang harus ditandatangani oleh ayah kekasihnya. Kekhawatiran itu bukannya tidak berdasar. Pasalnya, beberapa tahun setelah putus, Antonio menggugat artis tersebut dengan tuntutan membayar $100 juta Amerika Serikat. Kompensasi atas fakta bahwa dia berkontribusi pada pengembangan karir musik Shakira. Untungnya, pengadilan menolak gugatan mantan pacar diva pop ini. Pada tahun 2010, artis ini meluncurkan lini parfumnya sendiri yang terdiri dari 3 warna: S by Shakira, S by Shakira, Dance, dan Love Rock. Dan pada tahun yang sama, penyanyi Kolombia ini mendapat kehormatan untuk merekam lagu resmi untuk Piala Dunia yang diadakan di Afrika Selatan. Lagu yang berjudul Waka Waka sukses dan mencapai 20 besar di tanggal lagu dunia. Di lokasi syuting video musik itu, dari sini bertemu dengan bek Spanyol Barcelona bernama Gerard Piqué yang jatuh cinta padanya. Pria muda ini sadar bahwa ingin bertemu untuk kedua kalinya adalah pada saat jamuan makan malam di mana khusus untuk menghormati tim yang juara. Sehingga Piqué mengaku meraih gelar juara, bukan hanya karena gelar tapi juga karena ingin pertemuannya dengan diva pop tersebut terjadi. Setelahnya, kisah percintaan ini berkobar di antara para selebriti. Kebenarannya diketahui setahun kemudian. Menariknya, sepasang kekasih ini lahir di hari yang sama. Hanya Shakira yang 10 tahun lebih tua dari kekasih pilihannya. Pada musim gugur 2010, penyanyi ini mempersembahkan kepada publik album studio ke-9 Sale El Sol. Setelah itu, ia melakukan tur internasional yang mendapat sambutan sangat hangat dari para penggemarnya, yaitu lagu Loca. Pada tahun 2012, wanita idola kita ini mengambil bagian dalam acara America The Voice, menggantikan Christina Aguilera di kursi mentor. Dengan kemunculan Shakira, rating acara tersebut meningkat secara signifikan, dan diva pop itu sendiri memperoleh $12 juta untuk berpartisipasi di dalamnya. Sementara itu, hubungan romans dengan pesepak bola Gerard Piqué mencapai level baru. Pada 2012, Shakira pindah ke tempat kekasihnya di Barcelona. Dan setahun kemudian, dia melahirkan seorang putra, Milan. Kehidupan keluarga barunya mengubah karir musik gadis ini. Karena kelahiran seorang anak, perilisan album ke-10 berjudul Shakira
di mana ia mulai mengerjakannya pada tahun 2011 ditunda hingga 2014. Salah satu lagu dalam album tersebut dikerjakan ulang untuk Piala Dunia, dan lagu yang berjudul dengan La 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 yang dibawakan bersama Karin House Brown Mundial menjadi tema musik kedua tersebut. Pada tahun 2015, Shakira melahirkan putra keduanya yang diberi nama Sasha. Dan tahun berikutnya dia mengisi suara Kijang di film animasi Zootopia. Menariknya, awalnya karakternya terlihat berbeda, namun atas permintaan artis ini, Pinggul Kijang diperbesar. Pada tahun 2017, album ke-11 penyanyi ini berjudul El Dorado dirilis. Hit pertamanya adalah lagu Chantaje, direkam dalam duet dengan penyanyi Kolombia Maluma. Rekor ini membawa Shakira meraih Grammy Award yang ketiga, menjadikannya satu-satunya artis Amerika Latin yang bisa mencapai seperti itu. Pada tahun 2018, penyanyi ini melakukan tur dunia, dan pada tahun 2020 bersama dengan Jennifer Lopez tampil di paruh waktu final Liga Sepak Bola Nasional Amerika Serikat yang siaran langsungnya ditonton oleh 103 juta orang. Kini penyanyi tersebut menekuni musik dan mengerjakan album lain. Pada tahun 2022 ia meluncurkan single Don't You Worry bekerjasama dengan Black Eyed Peas dan David Guetta. Diketahui juga bahwa pada Juni 2022 diva pop itu putus dengan kekasihnya, dan setelah proses pengadilan ia menerima hak asuh penuh atas anak-anaknya. Menurut beberapa pemberitaan alasannya adalah banyaknya perselingkuhan yang dilakukan oleh pesepak bola ini. Shakira bersama anak-anaknya akan tinggal di Miami, tempat Pique bisa datang mengunjungi putranya. Hingga saat ini kekayaan diva pop ini diperkirakan mencapai $300 juta, diperoleh dari musik, proyek televisi, dan kontrak iklan. Pada masanya, Shakira pernah tampil di iklan merek seperti Pepsi, Activia, Pandora, Oral-B, Nokia, Sony Ericsson, game Angry Birds, dan banyak lainnya. Dan pada tahun lalu dia menjual hak penerbitan 145 lagunya ke sebuah perusahaan investasi di Inggris. Dan menurut beberapa laporan, jumlah kesepakatannya melebihi $100 juta. Artis tersebut memiliki real estate mahal di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2012 bersama Gerard Pique, penyanyi ini membeli sebuah rumah di Barcelona seharga $5,8 juta Amerika Serikat, di mana pasangan bintang itu tinggal bersama anak-anak mereka. Pohon jeruk ditanam di situ, teras bangunan dan rumah itu memiliki beberapa kamar tidur, ruang tamu, dan perpustakaan. Sebelum bertemu dengan pesepak bola ini, Shakira tinggal di Miami, di villa seputih salju yang dibeli oleh penyanyi itu pada tahun 2001. Luas bangunannya sekitar 800 meter persegi. Dia memiliki dapur, ruang tamu, dan sangat luas, 6 kamar tidur dan ruang untuk bertemu. Di wilayah yang bersebelahan terdapat teras dengan bar dan kolam renang besar. Beberapa tahun lalu, sang artis ini menjual properti itu seharga $11 juta Amerika Serikat. Selain itu, Shakira memiliki rumah di Kolombia, memiliki villa juga di Cyprus, serta pulau di Pulau Bonsai di Kepulauan Bahama. Properti terakhir dibeli oleh penyanyi itu bersama teman-temannya pada tahun 2005 seharga $16 juta. Diasumsi bahwa kawasan resort akan dibangun di lokasi tersebut, namun rencana bisnis yang menelan biaya sekitar $485 juta ini belum juga terwujud. Diva pop ini juga memiliki koleksi mobil antara lain Audi A7 Sportback, Mercedes-Benz SLK 250, Tesla Model S, BMW X6, Audio Q7, dan Mercedes-Benz SL 550 seharga $115.000. Shakira juga diketahui memiliki pesawat jet pribadi. Penyanyi ini menghabiskan sebagian besar uangnya untuk amal. Pada tahun 1990-an, ia mendirikan yayasan amal di mana ia memotong 50% dari royaltinya dan untuk membantu anak yatim piatu dan keluarga miskin. Suatu ketika, pada saat Shakira membintangi iklan champagne dengan nilai $660 juta yang seluruh hasilnya diberikan untuk pembangunan 2 sekolah di Kolombia dan Haiti. Shakira juga merupakan duta besar untuk UNICEF, dan pada tahun lalu bersama dengan Pangeran William dia merilis film dokumenter berjudul The Earthshot Prize Repairing Our Planet. Pada tahun 2011 Shakira menerima tanda bintang di Walk of Fame di Hollywood. Pada tahun 2013 dia masuk dalam peringkat wanita paling berpengaruh di dunia. Boneka Barbie dirilis dengan gambar wajahnya, dan di negara asalnya di Kolombia, sebuah patung logam dibuat untuk menghormati diva pop ini. Semua ini menunjukkan bahwa Shakira tidak hanya berhasil mencapai tangga kesuksesan komersial dalam karir musiknya, tapi juga mendapatkan cinta dari jutaan penggemarnya. Apakah Anda suka penyanyi Kolombia ini?
Kalau kamu suka dengan video ini, tekan tombol like dan subscribe supaya kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya.